Dan kalau kalian punya kayak gini aja 10 di dalam rumah kalian, maksudnya di depan rumah atau di belakang rumah, itu kalian nggak usah beli lagi cabai Mas Bro untuk kebutuhan dapur kalian. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel. Kali ini saya akan membagikan tips buat kalian yang baru mulai menanam cabai ya, baik di rumah maupun di lahan kalian gitu kan, yang misalkan di depan rumah atau di belakang rumah dengan lahan yang sempit itu tetap bisa menanam cabai dan menghasilkan gitu ya Mas Bro, sehingga kalian gak usah beli lagi cabai untuk kebutuhan dapur kalian. Ini saya ada contoh ya tanaman cabai yang saya rawat dengan menggunakan polybag ya, dengan ukuran 30 kali 30 ya polybagnya ini Mas Bro ya. Dan hasilnya alhamdulillah lumayan ya Mas Bro. Ini sudah mulai belajar berbuah Mas Bro. Nah, di sini selain buahnya juga banyak kembang atau bunga yang nanti calon buah Mas Bro ya. Di sini sudah pada keluar buah-buah mudanya yang nanti akan menjadi hasil dari kita menanam pohon cabai ini. Dan yang satunya lagi Mas Bro, ini adalah yang baru belajar berbunga Mas Bro. Ini memasuki ini ya fase generatif ya. Dan ini baru di awal Mas Bro ya. Jadi usianya lebih tua yang ini. Sama-sama menggunakan wadah seperti ini Mas Bro ya. Tidak langsung ke tanah tapi menggunakan wadah polybag dan planter bag. Kalau yang ini 30, yang ini 35 nih ukurannya Mas Bro ya. Nah, terserah kalian mau menggunakan yang media yang mana, sama aja sebenarnya fungsinya untuk menjadi wadah media tanamnya, dan hasilnya juga akan sama aja Mas Bro. Nah, kita bahas ya rahasia saya yang saya gunakan supaya tanaman cabai saya ini memiliki ini ya bunga dan buah yang banyak. Itu sebenarnya sederhana Mas Bro. Saya sudah sempat singgung di beberapa video saya sebelumnya, mulai dari racikan pestisida organik, kemudian juga ada satu lagi yang saya sering sampaikan ke kalian, bahwa salah satu faktor penyebab bunga dan buahnya ini banyak adalah dari media tanam Mas Bro. Media tanam ini penting sekali Mas Bro, apalagi untuk fase-fase vegetatif itu, supaya mempercepat pertumbuhan dan memperbanyak bunga, yaitu dari kohe kambing ataupun kohe sapi. Terserah kalian di rumah adanya kohe apa ya. Seperti ini kalian lihat ya, yang warnanya hitam-hitam seperti kacang, ini adalah kohe kambing Mas Bro. Nah, kemudian dari kohe kambing itu ternyata kalau saya pelajari banyak banget manfaatnya Mas Bro. Mulai dari nutrisi makro mikronya ada, kemudian fungsinya sebagai pengikat air. Kalau misalkan musim kemarau kayak gitu, itu akan bagus untuk mengikat air supaya tanaman kita itu nggak gampang layu Mas Bro. Dan juga dia mampu untuk mempercepat ya pertumbuhan dari si bunga dan buahnya itu supaya lebih banyak lagi kayak gitu Mas Bro. Terdengar simpel Mas Bro, tapi itu benar-benar saya sudah lakukan uji coba di dalam media tanam saya, dan keduanya ini cukup berhasil ya Mas Bro ya. Mulai dari yang saya gunakan di polybag maupun di planter bag. Kalau di planter bag ini posisinya Mas Bro tidak sebanyak yang ada di polybag, memang untuk takaran kohenya, tapi untuk fungsinya sama-sama aja Mas Bro ya. Nah, ini juga memang agak doyong kayak gini. Memang kemarin tuh sempat kena hujan Mas Bro, jadi nggak saya kasih ini ya penyangga, jadinya dia agak roboh seperti ini Mas Bro. Tapi kalau dilihat dari ini ya, dilihat dari daunnya, itu pertumbuhannya sungguh menakjubkan Mas Bro. Ini tanpa ada pupuk organik pupuk ini ya kimia, maksudnya nggak ada pupuk kimia, tapi hasilnya sama-sama luar biasa Mas Bro. Jadi kalian kalau misalkan ada tetangga atau misalkan kalian punya sendiri hewan kambing ataupun sapi, itu kotorannya jangan dibuang Mas Bro, sayang sekali Mas Bro. Selain untuk digunakan di kebun kalian, bisa buat persawahan atau dijual lagi, kalian juga bisa gunakan dan manfaatkan sebagai media tanam. Hasilnya itu cukup lumayan Mas Bro. Nah, saya contohnya ya, media yang saya gunakan kohenya tuh udah jadi seperti ini Mas Bro. Jadi campurannya itu bukan hanya campuran dari kohe aja Mas Bro, ada juga tanah liat dan daun-daun yang sudah ini ya lapuk Mas Bro. Nah, ini atau sering disebut orang-orang itu kompos. Jadi memanfaatkan dedaunan yang sudah lapuk
kemudian kita campurkan kohe dan tanah, lalu simpan ya di tempat yang teduh ya. Kalian bisa menggunakan sak, menggunakan bagor, terserah tempatnya apa aja, dan diamkan kurang lebih 1 bulan Mas Bro. Kalau kalian mau campurkan dengan dengan campuran gula kemudian sama EM4 itu jauh lebih baik, nanti hasilnya akan lebih cepat dalam penggemburan dari kohe kambing ini, dan kalian bisa gunakan lebih cepat pula ya sebagai media tanam. Tapi kalau tanpa EM4 ataupun gula itu enggak masalah Mas Bro, kalian cukup letakkan di tempat yang teduh dan gunakan campuran antara daun-daun lapuk, terserah daun lapuknya apa aja nggak masalah. Kemudian juga dikasih tanah ya Mas Bro, jangan full kohe, nanti biar bisa untuk digunakan sebagai media tanam. Nah, media tanam ini sudah saya gunakan lama Mas Bro, dan hasilnya tuh ada yang sudah berbuah di sebelah sana Mas Bro ya. Ini udah ada yang baru, ini baru tahap vegetatif ya Mas Bro. Ini lagi masa pertumbuhan daun yang ngebut dan juga ini ya batang yang gede Mas Bro. Kalau batang yang gede ini dengan batangnya yang nanti besar itu mampu menopang calon-calon dahan yang baru gitu loh, calon cabang yang baru. Semakin banyak cabang dan semakin kuat batangnya, ini akan menopang buah dan bunga yang banyak nanti Mas Bro. Contohnya seperti ini kan sudah mulai bertunas yang banyak. Nah, nanti dengan menggunakan media tanam seperti yang ini Mas Bro, adanya campuran kohe itu akan kuat dari segi batang dan juga memperbanyak dari daun-daunnya serta cabang-cabangnya, sehingga diharapkan seperti ini Mas Bro ya, keluar dari setiap cabangnya itu ada bunga dan juga buahnya. Ini kalau dihitung-hitung Mas Bro udah ada 10 Mas Bro ya, udah ada 10 calon panenan gitu ya. Dan kalau kalian punya kayak gini aja 10 di dalam rumah kalian, maksudnya di depan rumah atau di belakang rumah, itu kalian nggak usah beli lagi cabai Mas Bro untuk kebutuhan dapur kalian. Karena saya sudah praktekkan dengan istri saya, sekarang saya sudah bebas tanpa beli cabai di penjualnya ya, karena memang kita sudah bisa produksi sendiri dengan menggunakan media yang sederhana dan tips yang sederhana yang saya sampaikan tadi, bahwa kotoran hewan ya yang dicampurkan dengan beberapa racikan daun-daun lapuk kemudian kita diamkan, itu sudah bisa mencukupi nutrisi dari si cabai kita, tanaman cabai kita. Nah, itu aja Mas Bro, semoga tips ini bermanfaat buat kalian yang mau mencoba tanam cabai di halaman rumah dengan menggunakan polybag. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Banyiku Channel.